adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari terkasih, selamat sore. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, edisi Jumat 7 Oktober 2022, di mana kita memperingati Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O Ratu kami yang mulia, luhur tiada taranya, Engkau merangkul memangku Tuhan Allah penciptamu. Pintu yang ditutup Hawa dibuka putra bunda. Engkau pun turut berjasa membukakan gerbang surga. Kami anggap tugas luhur untuk mengucapkan syukur dengan menyanyikan madah atas anugerah Allah. Dimuliakanlah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya yang melimpahkan kurnia kepada Bapa melalui Bunda Maria. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur kepadamu karena Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi ibu gereja, ibu kami, ibu Yesus. Melalui pewartaan kabar gembira, maka Maria sebagaimana seorang ibu senantiasa peduli kepada anak-anaknya. Ketika kami senang, ia bahagia. Ketika kami susah, dia juga berduka cita. Bahkan senantiasa ingin membantu yang terbaik bagi kami. Hari ini kami merayakan Maria Ratu Rosario, di mana Maria senantiasa berdoa juga untuk kami. Maka kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, pemberian yang luar biasa bagi kami, Bunda Maria. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Di samping kiriku ada sebuah suster muda yang baru selesai novis ya, kaul pertama, no? Iya. Silahkan memperkenalkan suster, namanya siapa, dari kongregasi mana, lalu perutusannya sesudah kaul pertama di mana. Silahkan. Baik, nama saya Suster Maria Marcela Meldajang. Saya dari kongregasi Suster-Suster Santa Maria Berdukacita dari Napoli. Saya setelah kaul diutus tugas ke Manila, Filipina. Oke baik, nama saya Suster Maria Okta Flaviana Mehot. Saya berasal dari kongregasi Maria Berdukacita dari Napoli. Setelah kaul pertama, saya diutus untuk tugas di Bali. Ya, terima kasih. Nah, bagaimana perasaan suster ketika berkaul pertama? Berkaul di mana dong? Ya, waktu upacara kaul toh. Pertama perasaannya. Dari saya, perasaan saya setelah menerima kaul pertama, walaupun itu hanya kaul sementara saja, tetapi saya sangat bahagia, sangat gembira, mengharukan, bahkan menangis karena menangis bahagia karena sejujurnya sebagai manusiawi saya merasakan bahwa saya tidak layak untuk menjadi pengikut Kristus karena dari banyak kekurangan, keterbatasan saya. Tetapi saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak memandang, Tuhan tidak melihat kekurangan diri saya, keterbatasan diri saya. Yang buat saya bahagia, yang buat saya bertahan sampai sekarang, itu karena saya yakin bahwa cinta Tuhan selalu menuntun saya dan menyertai saya. Amin, suster. Baik, perasaan saya setelah saya bergaul ataupun saat saya bergaul, jujur saya merasa sangat terharu. Di sana ada begitu banyak perasaan yang muncul. Seperti yang dialami oleh Suster Octaviana, saya juga mengalami hal yang sama. Saya merasa tidak pantas untuk bergaul karena situasi saya ataupun karena diri saya maupun kekurangan saya. Betapa saya tidak pantas untuk menjadi mempelai Kristus. Tetapi satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan tidak memandang siapa saya ataupun bagaimana kekurangan saya. Satu hal yang saya percaya bahwa ketika Dia mau pakai saya atau Dia mau gunakan saya, Dia akan menjadikan semua indah pada waktunya. Dan saya sungguh bahagia walaupun saya merasa bahwa saya tidak pantas Tuhan ketika Engkau memanggil saya. Tapi saya percaya bahwa ketika Dia sudah panggil saya, Dia pasti selalu menyertai saya. Walaupun setelah melewati atau selama setahun masa kaul saya, banyak suka duka, sebagai manusia pasti mengalami itu, tapi saya bersyukur untuk itu dan terima kasih Tuhan masih memberi saya kesempatan untuk itu. Baik, dua suster ini tanpa sadar ya, sudah mengatakan tanpa sadar secara tidak langsung membuat pernyataan seperti yang dikatakan oleh Maria. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, para suster, kita bersyukur. Ya, kenapa? Karya keselamatan itu ditawarkan kepada seorang wanita bernama Maria. Dan hebatnya Maria itu dalam usia yang relatif muda, dia menjawab ya dengan seluruh konsekuensinya. Dia tidak tahu. Maka sendiri kamu kan merenungkan tentang Maria yang berduka cita. Sejak kapan Maria berduka cita? Ketika dia harus melahirkan di kandang. Siapa ibu-ibu mau coba buat program, aku mau melahirkan di kandang sapi, di kandang babi, tidak ada. Ya, Maria, Yusuf, walaupun terus terang mungkin menekan dada, tetapi mereka mengalami kenyataan itu. Kedua, setelah bayi lahir, raja-raja datang,
mau dibunuh Yesusnya. Larilah mereka ke Mesir. Sebagai imigran tidak kenal orang, bagaimana harus mencari nafkah. Tetapi mereka percaya Tuhan menyediakan. Sesudah itu kemana? Kembali ke Nazaret. Menunggu sampai Yesus berusia 30-an tahun. Dan jangan lupa waktu dia datang ke Nazaret itu, mereka juga pergi ke Bait Allah bertemu dengan Simeon. Apa dikatakan Simeon? Sebilah pedang akan menebus jiwamu sendiri. Maria menyimpan semua di dalam hati. Dan setelah 3 tahun, 30-an tahun, kan itu umur kecil toh. Lalu juga Yesus hilang di Bait Allah toh, membuat ibunya gundah. Kemudian tiba-tiba anaknya yang sudah berkarya dengan baik tadi harus pikul salib, dipecut. Dan bagaimana memecutnya? Alat memecut itu berbentuk 5 jari ini, tapi ujungnya besi-besi segitiga. Jadi ketika Yesus dipukul begitu, lalu muncrat daging dan darah. Keluar dari Kayafas, rumah Kayafas, Yesus harus menginjak besi panas. Maka berkali-kali Yesus jatuh. Ya. Itu merupakan kepedihan hati Maria. Maka di dalam jalan salib digambarkan Maria berjumpa dengan Yesus putranya. Lalu di kaki salib apa yang dibuat? Maria datang melihat anaknya. Maka Yesus berkata, "Mama, lihat anakmu. Anak lihat mamamu." Sesudah itu dia mengatakan, "Sudah selesai." Ditusuklah lambungnya. Maka ada gambar di kerahiman itu dari lambung yang ditusuk Yesus itu, di mana Longinus yang menusuknya, matanya yang katarak itu sudah sembuh. Lalu Maria menerimanya dengan hati yang luar biasa, sedih. Itu yang kita kenal dengan pieta. Gereja Katolik merumuskan step by step, sedikit demi sedikit membuka dan memberikan pengertian kepada kita semua melalui cerita tentang peristiwa-peristiwa yang dialami Yesus yang ditulis dalam kitab suci. Maka lalu ketika komunitas gereja belum sekolah, terutama setelah terjadi perpisahan gereja Katolik dengan Protestan, maka lahirlah perang. Dan pada tanggal 7 Oktober 1971 itu mereka berdoa terus dan mendapatkan kemenangan. Maka Paus mengingatkan tanggal 7 Oktober adalah tanda kemenangan kita. Pada abad 20 pun terjadi di mana Maria datang di kota Manila. Bagaimana waktu itu terjadi kaos. Para tentara akan menggilas orang-orang yang demo. Maka para biarawan, para imam semua dengan rosario di tangannya, mereka semua berlutut. Apa yang terjadi? Keajaiban. Mereka semua meninggalkan tank-tanknya dan bergabung berdoa rosario. Dan kemudian menampilkan seorang ibu, Cory Aquino. Itulah sejarah rosario di Manila, di Philippines. Bagaimana Maria senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita bila kita memerlukannya. Maka pada hari ini, tanggal 7 Oktober, kita semua seluruh dunia merayakan Ratu Rosario, bulan Rosario. Supaya apa? Kita datang kepada Yesus melalui Maria. Jadi kita tidak menyembah Maria, kita menghargai Maria yang luar biasa, mempunyai nalar yang tepat, mempunyai hati yang betul-betul diberikan seutuh-utuhnya kepada Tuhan. Maka para suster yang boleh katakan semuanya namanya Maria toh? Suster Maria ini, Maria itu, Maria ini. Ingat selalu
Bagaimana semangat Maria harus hadir dalam langkah-langkah dan perutusanmu. Sehingga yang ada adalah apa? Kepuasan rohani dan batin. Boleh menjadi pengantin Kristus. Boleh menjadi putri-putri Bunda Maria. Maka lalu untuk perutusan, selama berjalan dalam perutusan, tidak usah takut. Belajar dari Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Apalagi setiap hari kita berdoa Angelus jam 6, jam 12, jam 6 sore. Kiranya keluarga-keluarga perlu menanamkan doa-doa ini kepada anak-anaknya. Diingatkan jam 6, ayo kita doa sebentar. Ya, Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan jam 12, jam 6 sore, supaya anak-anak ingat bagaimana Tuhan itu merendah kehidupan kita, memilih perempuan bernama Maria untuk menjadi ibu kita, ibu gereja, ibu Yesus. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita, dan marilah kita berdoa. Bunda Maria, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Terima kasih.